Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dan sahabat dimanapun berada ya. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa uh, puasa kita ya hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam tentu kita sangat berbahagia ya dengan adanya puasa ini. Saudara sekalian, ada hal yang ternyata menyedihkan juga ya pada saat kita melihat seorang tokoh, bagi saya tokoh ini karena sudah punya kontribusi jelas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa hari ini ya. Menurut saya sangat kagum dengan beliau. Pertama yang saya kagum itu pemikiran beliau tentang alam, di mana kemarin beliau menangis ya tatkala melihat bagaimana alam, kerusakan alam. Saya adalah orang yang sepakat dengan itu ya, karena itu bagian daripada tugas kita sebagai manusia. Tugas utama kita manusia itu menjaga alam sebenarnya. Karena alam itu bagian daripada kebahagiaan kita, bagian daripada kesejahteraan kita. Apapun itu ceritanya. Nah sekarang kita bicara nih, wow, potensi sumber daya alam kan alam akhirnya kan. Tetapi di balik itu semua ternyata ada hal yang betul-betul apa ya, bukan menyedihkan sih bagi saya, tapi namanya kisah kita sebagai manusia ya. Ini alasan dari mantan istri beliau ya, Kang Deddy Mulyadi, alasannya kenapa kemarin menceraikan beliau ya. Ini bukan berarti kita mengungkit, tapi ini menjadi bagian daripada renungan kita kira-kira ya, bahwa hidup ini betapa luar biasanya ya, ujian dan cobaannya, tantangannya segala macam. Ayo kita simak bareng-bareng. Anda jangan bersedih ya. Kalau bersedih, kalau Anda istilahnya mungkin sangat terharu sekali, ya saya sarankan Anda menyiapkan juga namanya tisu ya. Jangan sampai, kan ada itu yang saya lihat kalau lagi menyimak suatu apa istilahnya, suatu kisah, terkadang terbawa dengan perasaan ya sampai meneteskan air mata. Nah ini jangan sampai Anda terbawa perasaan, jadi siapkan dulu ya, siapkan mentalnya, ya, siapkan tisu gitu ya. Mari kita dengarkan seperti apa penyampaian dari yang dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu gitu. Saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya, apa namanya tuh anak saya bisa juga, tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu, padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu. Cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi. Nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah berapapun, Ibu akan simpan di tabungan gitu ya. Dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Ya. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu.
Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana sih? Nggak tahu. Ya, saudara, ini semua sulit untuk kita kalau mau menilai ya. Yang pasti ini adalah catatan kehidupan ya. Sesuatu yang harus menjadi renungan ya untuk kita semua. Jadi bukan saya menayangkan ini lalu untuk kemudian saudara-saudara sekalian dan termasuk saya lalu kita memberikan penilaian bahwa harus begini, enggak. Karena perjalanan kita manusia sudah merupakan ketentuan takdir dari Yang Maha Kuasa kan. Artinya semua itu tentu punya alasannya masing-masing, punya dasar dan tujuannya, dan itu yang lebih tahu, yang lebih mengerti ya dari semua ini yang maha skenario yaitu Tuhan. Oleh itu, karena itu namanya kebenaran itu akan terungkap. Dan apa yang kita dengarkan ini belum tentu itu kebenaran yang sesungguhnya, dalam arti bahwa itu belum tentu juga apa yang disampaikan oleh istri beliau ini, mantan istri Kang Deddy ini, bahwa ini sudah yang paling benar di hadapan Tuhan. Belum tentu juga. Ya kan? Mungkin menurut kita sebagai manusia kita akan katakan, oh benar, berdasar. Tapi di hadapan Yang Maha Kuasa kita nggak bisa pastikan. Kita mau salahkan pun juga belum tentu juga. Oleh karena itulah ini menjadi pelajaran ya. Jadi pembelajaran bagi kita semua. Yang pasti Kang Deddy Mulyadi bagi saya sosok luar biasa ya. Sosok yang patut untuk kita jadikan suri teladan. Termasuk pemahaman-pemahaman beliau tentang alam. Saya itu paling suka saya itu ya, karena itu pemahaman saya juga, saudara. Alam ini sebenarnya apa ya? Kalau bisa saya istilahkan itu, kalau dalam sudut pandang kemajuan teknologi, alam ini pabrik yang gratis dari Tuhan. Bayangkan tuh, alam ini bisa menumbuhkan macam-macam kan tanaman, terutama di Indonesia. Oleh karena itulah saudaraku dan sahabat sekalian, mari kita mempelajari dan mengambil pesan-pesan bijak dan baik dari semua peristiwa yang ada ya, sehingga kita pada akhirnya akan dihantarkan pada kehidupan yang kita cita-citakan, yang diimpikan oleh para pendiri dan para pejuang bangsa ini, yaitu kehidupan yang sejahtera, yang makmur, adil, sentosa. Dan kita memenuhi syarat itu. Secara alam kita terpenuhi. Betapa kaya rayanya alam ini. Ikannya, tanamannya, tumbuhannya, macam-macam. Ya kan? Secara apapun. Sehingga saya memahami yang harus hadir di dalam kehidupan kita itu adalah kesadaran dan pemahaman keseimbangan alam, keseimbangan kehidupan dengan segala instrumen yang ada. Nah, itu saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ya untuk senantiasa kita berada dalam kesyukuran
ya atas segala hal yang Tuhan limpahkan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku dan sahabat dimanapun berada. Merdeka, merdeka, dan tetap merdeka. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, share, dan komen.